Kita sering banget kan dengar soal perdebatan antara iman dan akal seolah-olah keduanya ini bertentangan. Tapi, gimana kalau sebenarnya ada sebuah gerakan intelektual modern yang tujuannya justru sebaliknya, yaitu menyatukan keduanya? Nah, inilah yang akan kita kupas tuntas, sebuah upaya besar untuk menyambungkan lagi nilai-nilai Islam dengan sains dan pengetahuan kontemporer. Pernah nggak sih Anda merasa ada yang aneh? Di satu sisi ada iman yang kita yakini, tapi di sisi lain ada ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah yang sepertinya berjalan di jalur yang berbeda. Rasanya kita seperti dipaksa harus memilih, mau jadi orang beriman atau jadi orang yang berilmu? Nah, perasaan terbelah ini, perasaan harus memilih ini, seringkali akarnya cuma satu. Adanya pemisahan yang kaku antara apa yang kita sebut ilmu umum atau sekuler dengan ilmu agama. Coba deh kita lihat sistem pendidikan modern. Seringkali ada dua jalur yang seolah-olah nggak pernah ketemu. Di jalur kiri ada fisika, sosiologi, teknologi, keren, modern. Di jalur kanan ada tafsir, fikih, ilmu kalam. Ini juga penting, tapi kok rasanya beda dunia ya? Nah, pemisahan inilah yang menurut banyak pemikir muslim modern jadi sumber krisis identitas intelektual yang cukup serius. Oke, sekarang kita coba mundur sedikit ke belakang. Karena ternyata perdebatan soal akal dan wahyu ini bukan barang baru loh. Ini adalah dialog fundamental yang usianya sudah berabad-abad dalam tradisi pemikiran Islam. Kita terbang ke zaman keemasan Islam. Di era inilah, para cendekiawan Muslim lagi giat-giatnya menerjemahkan dan mempelajari filsafat Yunani. Dan dari situ muncul pertanyaan besar, gimana caranya kita mendamaikan akal yang diwakili filsafat dengan wahyu yang datang dari Tuhan? Debat ini punya dua tokoh sentral yang luar biasa. Di satu kubu ada Imam Al-Ghazali. Beliau khawatir kalau filsafat yang terlalu liar dan tanpa panduan bisa merusak fondasi keimanan. Tapi di kubu lain ada Ibnu Rushd yang justru melihatnya sebaliknya. Buat beliau, filsafat adalah alat terbaik untuk memahami iman kita dengan lebih dalam dan rasional. Al-Ghazali menuangkan kritiknya dalam sebuah karya legendaris, Tahafut al-Filasifa, atau kerancuan para filsuf. Di sini, beliau menyoroti poin-poin di mana para filsuf, menurutnya, melenceng dari ajaran dasar Islam. Contohnya soal keyakinan mereka yang menolak adanya kebangkitan jasmani di akhirat. Bagi Al-Ghazali, ini bukti bahwa akal kalau dibiarkan sendirian bisa tersesat. Tentu saja, Ibnu Rushd tidak tinggal diam. Beliau menulis sanggahan yang gak kalah brilian, judulnya Tahafut at-Tahafut, atau kerancuan dari kerancuan. Argumen utamanya simpel tapi kuat banget. Kebenaran itu cuma satu. Kalau Tuhan adalah sumber wahyu, dan Tuhan juga yang menciptakan akal, maka keduanya nggak mungkin bertentangan. Jadi, filsafat dan wahyu itu ibarat dua jalan yang menuju puncak gunung yang sama. Nah, perdebatan klasik ini, ratusan tahun kemudian, ternyata jadi relevan lagi di abad ke-20. Dan dari sinilah, lahir sebuah gerakan intelektual baru yang kita kenal sekarang. Jadi, ceritanya di abad ke-20, dunia Islam dihadapkan pada dominasi ilmu pengetahuan dari Barat yang cenderung sekuler, yang memisahkan sains dari nilai-nilai spiritual. Tantangannya pun muncul kembali. Gimana caranya kita bisa mengadopsi kemajuan sains modern tanpa harus tercerabut dari akar spiritual kita? Inilah konteks yang melahirkan gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan. Untuk bisa paham gerakan ini, kita perlu tahu satu kata kunci, epistemologi. Kedengarannya rumit ya? Tapi sebenarnya sederhana. Epistemologi itu cuma bertanya, gimana sih cara kita tahu apa yang kita tahu? Jadi, gerakan Islamisasi ilmu ini pada intinya adalah sebuah proyek untuk membangun kembali cara kita memandang dan mendapatkan pengetahuan dari sudut pandang Islam. Ada dua arsitek utama di balik gerakan ini. Pertama, Sayyid Muhammad Naqib Al-Atas yang pendekatannya lebih ke arah pemurnian. Jadi ilmu pengetahuan modern itu perlu dibersihkan dulu dari unsur-unsur sekuler yang nggak sejalan dengan Islam. Sementara itu Ismail Raji Al-Faruqi lebih fokus pada integrasi. Bagaimana caranya menyatukan disiplin ilmu modern di bawah payung prinsip tauhid. Dua pendekatan tapi tujuannya sama. Penting banget buat dicatat ya, gerakan ini bukan berarti menolak sains modern mentah-mentah. Sama sekali bukan, ini adalah sebuah proyek yang sangat konstruktif. Langkah pertama, kita kritik dulu asumsi-asumsi filosofis di balik sains modern. Langkah kedua, kita saring dan murnikan. Dan langkah ketiga, yang paling penting, adalah membangun kerangka baru di mana wahyu, akal, dan pengalaman bisa bekerja sama dengan harmonis.
Oke, dari panggung global, sekarang yuk kita pulang ke rumah. Kita lihat bagaimana ide-ide besar ini diadaptasi dan dipraktekkan dengan cara yang unik di Nusantara, di Indonesia. Di Indonesia, gagasan ini nggak cuma jadi wacana di warung kopi, tapi benar-benar dilembagakan. Kita lihat ada universitas-universitas Islam seperti UIN Sunan Kalijaga atau Universitas Ibnu Khaldun yang jadi pelopornya. Mereka mencoba merancang kurikulum yang nggak lagi memisahkan ilmu agama dan ilmu umum, tapi menyatukannya dalam satu tarikan napas keilmuan. Dan di Nusantara, gerakan ini punya wajahnya sendiri, punya ciri khasnya. Dia itu membumi. Artinya harus relevan dan bisa menjawab masalah nyata masyarakat. Dia juga dialogis, selalu terbuka untuk berdiskusi dengan pemikiran lain. Dan yang paling keren, dia berusaha untuk jadi populer dan mudah diakses. Ilmu itu bukan lagi cuma milik para elit di Menara Gading, tapi untuk semua orang. Kalau mau lihat contoh paling nyata dari semangat ini, coba deh lihat fenomena ngaji filsafat. Program ini sukses besar membawa diskusi-diskusi filsafat yang biasanya rumit, baik dari tradisi barat, timur, maupun Islam, ke ruang publik dengan bahasa yang ringan dan bisa dinikmati siapa saja. Inilah wujud nyata dari upaya membumikan ilmu pengetahuan. Nah, pada akhirnya, setelah semua perjalanan intelektual yang panjang ini, apa sih sebetulnya tujuan akhirnya? Untuk apa semua ini? Jadi, tujuan besarnya itu bukan untuk menciptakan fisika Islam atau biologi Islam yang terpisah. Bukan itu. Visinya jauh lebih besar, yaitu membangun sebuah kerangka pengetahuan yang utuh, yang holistik, sebuah rumah pengetahuan yang kokoh yang ditopang oleh 3 pilar yang saling menguatkan, kekuatan akal, petunjuk wahyu, dan bukti dari pengalaman empiris. Dan kupasan kita kali ini meninggalkan sebuah pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Bagaimana caranya kita bisa membangun sebuah tradisi ilmu yang gak cuma bikin otak kita makin tajam, tapi juga bikin hati kita makin tenang. Sebuah ilmu yang menjawab rasa penasaran akal sekaligus meneduhkan kegelisahan jiwa kita.